Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita serial sejarah Islam di tanah Jawa. Di hari ini, di serial yang ketiga ini, insyaallah saya akan berbicara tentang dinamika Islam di kerajaan Majapahit. Kita tahu bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Pulau Jawa. Di masa kejayaannya, konon pengaruhnya bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Dan ketika kita bicara tentang sejarah kerajaan Majapahit, maka lazimnya orang membahas tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Biasanya yang akan banyak dikaji adalah nuansa Hindu dan Buddhanya. Nah, ternyata ketika kita mengkaji dan mengumpulkan catatan-catatan sejarah, kita kaji informasi-informasi, kita akan mendapati bahwa pada saat Majapahit berdiri, sudah ada komunitas Islam di kerajaan Majapahit ini. Ketika kerajaan Majapahit berdiri, bahkan sudah ada geliat dakwah Islam di kerajaan Majapahit ini. Bagaimana cerita tentang geliat dakwah Islam di kerajaan Majapahit ini? Mari kita mulai mengkajinya. Majapahit adalah kerajaan yang berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singosari. Jadi kurang lebih Majapahit ini berdiri tahun 1293 di akhir abad ke-13. Munculnya kerajaan Majapahit tidak dapat dipisahkan dari pergolakan politik yang terjadi di kerajaan Singosari. Pada masa raja terakhir, Raja Kertanegara yang memerintah dari tahun 1268 sampai tahun 1292, Singosari memang mengalami puncak kejayaannya. Akan tetapi, pergolakan politik di kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok ini tidak dapat mempertahankan kejayaan tersebut. Jadi saat Kertanegara berusaha meluaskan wilayah Singosari dengan melakukan ekspedisi ke beberapa wilayah di luar Jawa, datanglah utusan Kaisar Mongol yang berkuasa atas Cina, Kubilai Khan namanya. Pada tahun 1289, utusan itu bernama Mengki. Utusan itu meminta Kertanegara tunduk kepada kekuasaan Mongol dan menyerahkan upeti setiap tahun. Kertanegara menolak permintaan itu, bahkan melukai wajah Mengki. Untuk membalas hal ini, beberapa tahun kemudian Kubilai Khan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Shibi, Ikemese, dan Gaoxing. Pasukan tersebut mendarat di Jawa pada tahun 1293. Pada saat itu, Kertanegara telah terlebih dahulu meninggal akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kadiri. Menantu Kertanegara, namanya Raden Wijaya, sempat memimpin pasukan untuk melawan pasukan Jayakatwang. Akan tetapi dia kalah. Dia lalu melarikan diri dan berhasil meminta perlindungan kepada Adipati Wiraraja di Sumenep. Atas saran dan usaha Wiraraja, Raden Wijaya kemudian mendapatkan pengampunan, mendapatkan amnesti dari Jayakatwang. Dia bahkan mendapat tanah perdikan di hutan Tarik yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Di tanah inilah Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk membalaskan kehancuran kerajaan mertuanya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada bulan Maret tahun 1293, pasukan Kubilai Khan telah sampai di Kalimas
dan membuat perkemahan di tepi sungai. Mengetahui kedatangan mereka, Raden Wijaya bermaksud menyatakan tunduk kepada Cina. Kemudian diadakanlah kesepakatan untuk bersekutu melawan Jayakatwang. Persekutuan ini berhasil mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil meraih kemenangan, Wijaya kemudian kembali ke kotanya untuk mempersiapkan upeti. Jadi diceritakan pada waktu itu pasukan Kublai Khan, pasukan yang dikirim Kublai Khan untuk menghukum Kertanegara, mereka disambut oleh Raden Wijaya dan mereka diberitahu kalau kalian ingin membuat urusan dengan Singosari, maka sekarang yang melanjutkan Singosari adalah Kadiri, adalah Jayakatwang. Dan persekutuan dua pasukan ini kemudian meraih kemenangan. Setelah berhasil meraih kemenangan, Raden Wijaya kemudian kembali ke hutan Tarik untuk mempersiapkan upeti. Kemudian 2 perwira dan 200 prajurit Cina mengawalnya. Akan tetapi secara diam-diam Raden Wijaya meninggalkan prajurit Cina dan menyerang mereka. Jadi diceritakan ketika orang-orang Cina ini sedang berpesta pora, mereka diceritakan sedang mabuk-mabukan. Kemudian secara tiba-tiba oleh pasukan Raden Wijaya mereka diserang balik. Dan dalam keadaan seperti itulah mereka kalah, bahkan mereka kehilangan 3.000 orang yang mati terbunuh. Pada hari ke-24 bulan ke-4 tahun 1293, pasukan kembali ke Cina. Mereka membawa anak-anak dan sejumlah perwira Jayakatwang serta peta negara, catatan populasi dan sebuah surat dengan huruf emas yang dituliskan oleh sang raja. Nah, ada satu fakta yang menarik yang dikemukakan oleh seorang sinolog, ya, ahli tentang sejarah Cina dari Singapura, namanya Profesor Tan Tasen, bahwa orang-orang Cina yang terlibat dalam pasukan Mongol yang dikirim untuk menghukum Jayakatwang, ternyata banyak di antara mereka adalah orang-orang Muslim. Fakta ini bisa dibaca dalam bukunya Cheng Ho, Penyebar Islam dari Cina ke Nusantara. Menurut hasil kajian Profesor Tan Tasen, banyak anggota pasukan Mongol yang melibatkan orang-orang Cina itu beragama Islam. Misalkan Shibi dan Ike Mese yang oleh Groeneveldt disebut sebagai orang Mongol, ini adalah sebutan yang keliru. Menurut Profesor Tan Tasen, Ike Mese adalah pribumi Muslim asal Weiwei atau Uighur, Xinjiang, ya, satu wilayah yang sampai hari ini masih bergejolak. Di sana banyak umat Islamnya. Orang Mongol menyebut orang Uighur ini sebagai Hui-Hui, yaitu sebutan untuk komunitas Muslim. Kemudian komandan lainnya namanya Sibi, adalah pribumi Muslim. Kemudian Hao Gaoxing yang juga menjadi komandan dalam penyerangan tersebut, itu adalah orang Cina. Dan cerita bahwa orang Cina banyak dibantai oleh Raden Wijaya ini diragukan kebenarannya oleh Profesor Tan Tasen. Menurut penelitian Profesor Tan Tasen, ada kemungkinan pada waktu itu orang Cina mengalami perpecahan di antara mereka, karena ketika mereka diminta oleh komandannya untuk mengikuti
Raden Wijaya yang akan mengambil upeti. Mereka khawatir kalau ini adalah jebakan saja, kemudian mereka menolak perintah atasannya, dan dari situlah kemudian banyak di antara mereka yang tidak mau kembali ke negeri Cina. Nah, jumlah mereka yang tidak mau kembali ke negeri Cina ini mencapai yang dilaporkan sebagai orang yang mati ketika di Jawa itu ada sekitar 3.000. Dan orang-orang Cina inilah yang di keturunan dari mereka, ya, keturunan dari orang-orang Cina inilah yang di awal atau di abad ke-15 pada tahun 1293 Masehi, beberapa orang Cina Muslim datang ke Jawa dalam ekspedisi Mongol untuk menghukum Raja Singosari terakhir, Raja Kartanegara, atas penghinaannya terhadap utusan Kubilai Khan. Seorang sinolog dari Singapura, Profesor Tan Tasen, mengungkap fakta baru cukup menarik. Menurut hasil kajiannya, banyak anggota pasukan Mongol yang melibatkan orang-orang Cina itu beragama Islam. Sebagian mereka berasal dari wilayah namanya Weibuer atau Uighur, atau juga disebut Xinjiang, yang oleh orang Mongol disebut sebagai Hui Hui. Sebagian besar dari Boye di provinsi Hebei Tengah. Sebagian lagi berasal dari Caizhou di Henan. Dan pasukan Mongol itu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk melawan Jaya Katwang dari Kadiri. Koalisi ini berhasil mengalahkan Jaya Katwang sehingga mengantarkan pada berdirinya kerajaan Majapahit. Setelah peristiwa tersebut, ternyata banyak orang Cina dari pasukan Mongol menolak pulang ke negerinya. Mereka memilih untuk tetap tinggal di Jawa. Saat Cheng Ho beberapa kali mengunjungi Jawa antara tahun 1405 hingga 1433, juru bicaranya Mahuan melaporkan ada banyak orang Cina Muslim di Jawa. Mereka itulah keturunan sisa pasukan Mongol yang tidak mau ikut pulang ke Cina. Berdasarkan kajian Tan Tasen tadi, kita dapat disimpulkan bahwa telah ada kontak antara orang Muslim dan penduduk pribumi di Majapahit sejak awal berdirinya kerajaan Siwa Buddha ini. Orang Cina Muslim bahkan turut terlibat dalam pembangunan Majapahit. Dengan demikian, agama Islam bukanlah agama yang asing bagi penguasa Majapahit. Pada zaman keemasan Majapahit, yaitu masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 sampai tahun 1389. Bahkan ada komunitas Muslim tinggal di ibu kota kerajaan dan mempunyai masjid agung. Keberadaan orang-orang Muslim di ibu kota Majapahit dapat dibuktikan dari adanya makam-makam Islam kuno di pemakaman Troloyo. Satu di antaranya berangka tahun 1298 Saka atau tahun 1376 Masehi. Ini masa di mana Hayam Wuruk masih memerintah, masa kejayaan Majapahit. Batu nisan itu memuat doa, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Dengan demikian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisan kubur ini jelas menunjukkan nafas Islami, yaitu selain dari inskripsi yang berbahasa Arab, juga ditunjukkannya salah satu sifat Allah, yaitu Allah Maha Pengampun. Sepertinya mereka yang bermukim di Troloyo atau Tralaya, kalau orang Jawa biasanya menyebut Troloyo, ya, yang bukan Jawa biasanya di Akan. Ya. Mereka yang bermukim di Troloyo diberi lokasi tersendiri oleh pihak kerajaan Majapahit. Kemungkinan besar penghuni Troloyo kebanyakan adalah orang-orang Muslim yang berasal dari tempat itu sendiri, alias pribumi Majapahit, alias orang Jawa.
mereka mengalami proses islamisasi karena hubungan dengan orang-orang muslim dari luar. Hal itu dapat dihubungkan dengan kebanyakan dari nisan kubur itu berangka tahun Saka yang lazim digunakan dalam penanggalan orang Jawa. Dan hanya sebuah saja yang berangka tahun Hijriah. Gaya nisan dengan lengkung kalamerga atau kalamakara, hiasan daun-daunan dalam segitiga tumpal yang melambangkan kekayon atau gunungan atau Meru, hiasan pola lingkaran dengan sinar-sinar yang dikenal sebagai cap matahari Majapahit, gambaran keropak pustaka, dan lain-lainnya. Semuanya ini memberikan gambaran kepada kita betapa kuatnya unsur-unsur seni tradisional masa pra-Islam, masa Indonesia Hindu yang bercampur dengan Islam yang datang ke Majapahit. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, di saat Majapahit mengalami zaman kejayaannya, ternyata di ibu kota kerajaan Majapahit ini sudah ada Masjid Agung. Dan kita tahu Masjid Agung ini merupakan pusat kegiatan umat Islam di suatu wilayah. Keberadaan Masjid Agung di ibu kota Majapahit diceritakan dalam Kidung Sunda, sebuah sastra kuno, sebuah sastra Jawa kuno yang bersumber dari tradisi historis Majapahit. Kata Masjid Agung disebut beberapa kali saat menceritakan rencana pernikahan Raja Hayam Wuruk dengan putri Raja Sunda yang berakhir tragis dalam peristiwa Bubat. Orang Jawa dulu biasa menyebut masjid dengan sebutan Masjid. Nah, termasuk juga dalam zaman Majapahit ini, ternyata masjid atau Masjid Agung ini sudah ada di ibu kota Majapahit. Di antaranya, Kidung Sunda menceritakan yang artinya sebelum musuh mengetahui, mereka telah bersiap di lapangan Wilajanggala, dan para tentara Majapahit berada di sekitar Pabelantikan, Ampel Gading, dan Masjid Agung alias Masjid Agung. Masjid Agung wus enti tan paligaran ebek punang kikiwi. Kesemuanya disiapkan dalam kelompok yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga perkemahan menjadi penuh. Masjid Agung adalah bangunan yang secara resmi didirikan oleh pemerintah. Pengurusnya secara resmi juga diangkat oleh pemerintah. Selain menunjukkan eksistensi komunitas muslim di Majapahit, adanya Masjid Agung di ibu kota kerajaan ini juga menunjukkan pula penerimaan terhadap mereka, terhadap komunitas muslim, dan pengakuan terhadap agama Islam oleh kerajaan ini. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta sejarah lain yang menunjukkan bagaimana dinamika Islam di Majapahit adalah sebuah ekspansi dakwah yang dilakukan oleh kerajaan Samudra Pasai. Jadi ceritanya, pada pertengahan abad ke-14 Masehi, atau setidaknya sebelum tahun 1365, Majapahit melakukan ekspansi militer ke Pasai. Pasai ini adalah satu kerajaan Islam yang ada di ujung Pulau Sumatera. Kerajaan ini diserang dan berhasil ditaklukkan. Pada saat itu, yang berkuasa di Pasai adalah Sultan Ahmad Bahyan Shah. Kronik Pasai menceritakan bahwa akibat serangan Majapahit, Sultan Ahmad Bahyan Shah sampai mengungsi dari istananya. Sementara itu, rakyat Pasai lari bercerai-berai. Pasukan Majapahit membawa pulang banyak harta rampasan perang. Mereka juga membawa pulang banyak tawanan perang dari Pasai. Dan Pasai pun akhirnya harus membayar upeti ke Majapahit.
Meskipun kalah menghadapi ekspansi militer Majapahit, Kerajaan Pasai ini kemudian membalas peristiwa itu dengan sebuah ekspansi yang jauh lebih mulia daripada ekspansi militer, yaitu adalah ekspansi dakwah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1395, Sultan Zainul Abidin Bahyan Shah, putra dari Sultan Ahmad Bahyan Shah, mengirim satu rombongan mubalik Islam yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Ketika kita bicara tentang sejarah Islam di Jawa, dikaitkan dengan Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim ini sering dianggap sebagai salah satu di antara Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim ini sebelum dikirim ke Jawa, dia adalah guru besar dari perguruan Islam di Pasai. Jadi yang dikirim ke Jawa ini bukan orang sembarangan, tetapi orang yang benar-benar menguasai ilmu, orang yang benar-benar memiliki kemampuan yang bisa diharapkan bermanfaat untuk melakukan dakwah di Pulau Jawa. Setibanya di Jawa, Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren yang pertama di Jawa, yaitu di wilayah Leran Gresik dan juga di Ampel Surabaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Gresik, daerah Surabaya, daerah yang berada di pesisir pantai utara di Pulau Jawa, ini sudah berabad-abad, sudah sekian tahun sebelumnya sering dikunjungi oleh para pedagang Arab maupun pedagang Persia. Di pesantren inilah Maulana Malik Ibrahim mendidik guru-guru agama dan mubalik-mubalik Islam yang menyiarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Setelah Pasai, Gresik pun menjadi pusat pendidikan dan penyiaran Islam ke seluruh Jawa. Bahkan juga sampai ke Madura, sampai ke Tidore, sampai ke Ternate, Maluku, dan pulau-pulau di sekitarnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tahun 1419 dan dimakamkan di Leran. Sepeninggalnya, dakwah Islam di Majapahit berkembang cukup pesat. Perjuangan dakwah sang guru besar ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Terciptalah jaringan dakwah antara Pasai dan Jawa dan juga wilayah lain dengan intensif. Banyak mubalik yang berdakwah di Jawa adalah lulusan dari perguruan Islam Pasai. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah Islam di Majapahit juga diceritakan oleh seorang penulis berkebangsaan Inggris, Thomas Stamford Raffles, dalam bukunya The History of Java. Setelah Maulana Malik Ibrahim melakukan aktivitas dakwah di Jawa, sepupunya yang menjadi raja di Cermin menyusulnya. Raffles menyebut Cermin adalah sebuah negeri dari seberang. Sementara itu, Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad mengatakan bahwa Cermin adalah sebuah pulau yang berada di utara Kalimantan. Nah, menurut pendapat lain, pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Ahmadi, kerajaan Cermin ini letaknya ada di Semenanjung Malaka dan meliputi wilayah Kelantan dan Langkasuka atau wilayah Patani, wilayah Thailand Selatan pada hari ini. Dan memang wilayah ini merupakan wilayah yang sudah lebih dahulu diislamkan. Wilayah yang menjadi jalur antara Cina dan Arab, jalur yang sudah sekian abad lalu, bahkan sampai hari ini ramai dilewati oleh lalu lintas perdagangan dunia. Oleh karena itu, jika kita mengambil pendapat terakhir, mengambil pendapatnya Abdurrahman Al-Ahmadi, maka Raja Cermin yang merupakan sepupu Maulana Malik Ibrahim dan menyusulnya ke Jawa, Raja Cermin tersebut barangkali dia adalah Sultan
Bakishah Ibnu Sultan Mahmud yang memerintah dari tahun 1391 hingga 1418 Masehi. Raffles menceritakan bahwa Raja Cermin berusaha mengubah kepercayaan yang dianut oleh Raja Majapahit, yaitu Raja Angkawijaya. Raja Cermin menawarkan putrinya yang masih perawan untuk dinikahi Angkawijaya kalau Raja Majapahit mau masuk Islam. Jadi syaratnya kalau Raja Majapahit mau masuk Islam, dia akan dinikahkan dengan putri dari Raja Cermin. Nah, maka berangkatlah Raja Cermin ini ke Jawa dengan rombongannya, membawa putrinya, kemudian membawa saudara dan para pengikutnya. Dia singgah di Leran, Gresik. Pada saat singgah di Leran, Gresik ini, Raja Cermin mendirikan masjid dan berhasil mengajak penduduk di Leran untuk masuk Islam. Kemudian dari Leran, perjalanan dilanjutkan ke ibu kota Majapahit. Meskipun di ibu kota Majapahit, rombongan Raja Cermin ini diterima dengan hormat, tetapi Raja Cermin tidak berhasil mengajak Angkawijaya masuk Islam. Jadi pada waktu itu, Raja Cermin ini datang dengan membawa oleh-oleh. Selain mendakwahi Raja Majapahit, Raja Angkawijaya, Raja Cermin ini datang membawa oleh-oleh, dan itu sudah merupakan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Ketika kerajaan sahabat datang mengunjungi kerajaan sahabat yang lainnya, maka wajar mereka akan datang membawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang dibawa oleh Raja Cermin? Oleh-oleh itu berupa, kelihatannya adalah buah delima. Beberapa karung buah delima. Nah, ketika Raja Angkawijaya melihat oleh-oleh yang dibawa oleh Raja Cermin, dia merasa ini oleh-oleh ini adalah oleh-oleh yang tidak begitu berharga. Dan kenapa Raja Cermin datang jauh-jauh dari kerajaannya ke Pulau Jawa, ke Majapahit, hanya membawa buah delima, seakan-akan buah ini tidak ada di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu ketika dia melihat oleh-oleh yang dinilai tidak seberapa, dia menganggap bahwa Raja Cermin adalah raja yang kecil, tidak selevel dengan Raja Majapahit. Sehingga ketika dia mengajak Raja Pahit untuk masuk Islam, meskipun sudah ditawari, kalau Anda masuk Islam, maka Anda akan saya nikahkan dengan putri saya. Dan orang Cermin atau orang Patani, itu adalah orang yang dikenal dengan kecantikannya. Jadi wanita dari Patani, bahkan sampai hari ini, ini adalah wanita yang dikenal dengan kecantikannya. Nah, sudah ditawari nikah dengan putri yang cantik kalau mau masuk Islam. Ternyata ketika melihat oleh-oleh yang dibawa oleh Raja Cermin, Raja Angkawijaya ini, tidak begitu tertarik atau kurang tertarik. Nah, ketika Raja Cermin melihat bahwa Angkawijaya ini tidak ada tanda-tanda ingin masuk Islam, kemudian Raja Cermin ini pamit dan dia melanjutkan perjalanannya ke Leran, pulang ke Leran. Nah, sepeninggal Raja Cermin, Raja Angkawijaya ini penasaran. Dia ingin melihat apa sebenarnya buah delima yang jauh-jauh dibawa dari Cermin. Begitu buah delima itu dibuka, ternyata itu bukan buah delima beneran, cuma semacam replika buah delima, dan isinya ternyata adalah perhiasan emas dan permata. Dari sinilah kemudian Raja Angkawijaya berpikir ulang. Dia berpikir ternyata Raja Cermin ini bukan raja sembarangan. Nah, kita kembali ke cerita Raja Cermin. Dalam perjalanan pulang, beberapa saudara dan pengikut Raja Cermin meninggal di Leran, termasuk putri yang rencananya akan dinikahkan dengan Raja Majapahit. Karena pada waktu itu
ketika Raja Cermin sedang dalam perjalanan, ternyata di tengah jalan muncul wabah yang menulari putri dan orang-orang yang ikut dalam rombongannya. Setelah peristiwa ini, Raja Cermin beserta sisa rombongannya kembali ke negeri mereka. Angkawijaya kemudian menyusul, Raja Angkawijaya sempat menyusul ke Leran, kemudian bertanya kepada Maulana Malik Ibrahim, di manakah Raja Cermin beserta putri yang akan dinikahkan dengan dirinya. Ketika diberitahu oleh Maulana Malik Ibrahim bahwa putri itu telah meninggal dunia beberapa hari sebelum Raja Cermin datang ke wilayah tersebut, Raja Cermin kemudian berpikir, kalau Islam itu adalah agama yang hebat, agama yang sakti, agama yang bagus, tentu agama Islam ini bisa menyelamatkan Tuan Putri dari kematiannya. Bahkan hal ini juga diungkapkan oleh Raja Angkawijaya kepada Maulana Malik Ibrahim. Nah, ternyata kenyataannya agama Islam ini tidak mampu menyelamatkan Tuan Putri dari kematiannya. Oleh karena itu kemudian Raja Angkawijaya menganggap bahwa Islam ini bukan agama yang bagus, Islam bukan agama yang baik, dan karena itu dia tidak perlu masuk Islam. Nah, pernyataan Angkawijaya ini kemudian ditanggapi oleh Maulana Malik Ibrahim. Wahai Tuan Raja, Anda punya pikiran seperti itu, ini adalah pikiran yang bodoh, pikiran yang muncul dari orang-orang yang mempertuhankan berhala. Akhirnya Angkawijaya ini marah dan dia tenangkan oleh anak buahnya, ditenangkan oleh prajuritnya. Nah, Angkawijaya ini kemungkinan adalah gelar beberapa Raja Majapahit terakhir, sebagaimana gelar Brawijaya. Angkawijaya yang ditemui oleh Raja Cermin seperti dalam cerita Raffles kemungkinan adalah Wikrama Wardana yang memerintah dari tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruh Islam di Majapahit semakin kuat pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya yang memerintah dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Raja yang bergelar Brawijaya I ini dikenal sebagai Raja Majapahit pertama yang menaruh perhatian besar pada perkembangan agama Islam. Kenapa demikian? Hal itu terjadi karena dia memiliki kawan, kerabat, dan para pembantu yang beragama Islam. Dua orang istrinya yang berasal dari Campa dan dari Cina bahkan adalah muslimah. Sebagian putra Kertawijaya diketahui sebagai pemeluk agama Islam. Sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh Kertawijaya tampak sekali memberi peluang bagi orang-orang muslim untuk memegang jabatan penting di Majapahit. Misalnya Arya Teja yang dikenal sebagai seorang muslim diangkat sebagai Adipati Tuban. Kemudian Arya Lembu Sura yang juga muslim diangkat menjadi Adipati Surabaya. Kemenakan jauh istrinya yang bernama Sayyid S diangkat sebagai anak dan dianugerahi gelar Syekh Suta Maharaja. Kemudian diangkat menjadi Adipati Kendal. Kemenakan istrinya yang lain yaitu Ali Rahmatullah yang dikenal dengan Sunan Ampel diangkat sebagai imam di Surabaya, kemudian sebagai Adipati Surabaya. Kakak Ali Rahmatullah yang bernama Ali Murtado asal Campa diangkat menjadi imam Masjid Gresik dengan gelar Raja Pandita. Sementara itu, kemenakan istrinya yang bernama Burairah atau Abu Hurairah diangkat sebagai lebay di Wirasaba. Saat Kertawijaya memerintah, Majapahit telah mendekati masa keruntuhannya. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit antara lain faktor dari dalam lingkungan kerajaan sendiri dengan adanya perebutan kekuasaan, terutama
perang Paregreg, perang yang cukup menguras tenaga dan pikiran para bangsawan di Majapahit. Perang yang terjadi antara Wikramawardhana melawan Bre Wirabumi, yaitu terjadi dari tahun 1404 hingga 1406 Masehi. Perang ini telah menyebabkan kelemahan kerajaan Majapahit. Para penguasa bawahan Majapahit kemudian satu persatu melepaskan diri dari pusat kerajaan Majapahit. Mereka masuk agama Islam dan bekerja sama dengan para pedagang besar Muslim. Dalam hal ini, kedua belah pihak, baik para penguasa yang masuk Islam maupun para pedagang Muslim, mengharapkan mendapatkan keuntungan baik ekonomi maupun politik. Bagi rakyat pada umumnya, agama Islam dianggap lebih menguntungkan status sosialnya karena tidak mengenal kasta seperti yang diterapkan dalam agama Hindu. Dengan demikian, terjadilah proses Islamisasi yang menguntungkan baik melalui para bangsawan maupun melalui lapisan masyarakat biasa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keruntuhan Majapahit menurut beberapa ahli tidak perlu dihubungkan karena serangan orang-orang Muslim, melainkan oleh serangan dari kerajaan yang bercorak Hindu pula, yaitu dari Kadiri dengan rajanya Girindawardhana Diyah Ranawijaya. Menurut Hasan Ja'far, keruntuhan kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi yang disimpulkan dalam Candra Sengkala Sirno Ilang Kertaning Bumi haruslah ditafsirkan sebagai peristiwa perebutan kekuasaan atas tahta kerajaan Majapahit oleh Girindawardhana Diyah Ranawijaya terhadap Bre Kertabumi. Setelah kudeta Girindawardhana, Majapahit sebenarnya masih eksis, akan tetapi ibu kotanya telah dipindahkan ke Daha. Hal ini dilakukan kemungkinan untuk mengambil jarak dari kota-kota pelabuhan yang telah dikuasai oleh Islam. Kehancuran ibu kota kerajaan Majapahit di Daha diperkirakan baru terjadi sekitar tahun 1527. Pada tahun 1528, ternyata Panglima Perang Portugis di Malaka menerima beberapa utusan Raja Panarukan yang ingin mengadakan perjanjian perdamaian dan persahabatan dengannya. Oleh karena utusan tersebut tidak menyebutkan Maharaja, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Panarukan sudah merdeka, sebab Majapahit sudah direbut oleh orang Islam. Mungkin Raja Panarukan bermaksud minta bantuan Portugis dalam menghadapi ancaman serangan dari orang-orang Islam. Jadi, kalau kemudian di tahun 1400 Masehi yang dianggap sebagai tahun runtuhnya Majapahit, itu terjadi karena serangan orang-orang Islam. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Ketika Majapahit berdiri, secara tidak langsung Majapahit berdiri atas bantuan orang-orang Islam, yaitu orang-orang Cina Muslim yang datang untuk meminta untuk mengadakan perhitungan dengan Singosari, kerajaan Singosari. Kemudian di masa kejayaan Majapahit juga ada orang-orang Islam bahkan di ibu kota kerajaan Majapahit, dan sampai akhir kerajaan Majapahit, Raja Majapahit memberikan keluasan untuk para dai melakukan aktivitas dakwah. Dan ketika Majapahit dikudeta oleh Girindawardhana, inilah kebijakan raja-raja sebelumnya yang memberikan peluang bagi dakwah Islam ini. Kemudian kebijakan itu diganti oleh Girindawardhana dengan kebijakan baru yang tidak memihak Islam. Jadi berbeda dengan raja-raja Majapahit sebelumnya, Girindawardhana ini adalah raja yang tidak simpati kepada Islam, bahkan dia memusuhi Islam.
Nah, oleh karena itulah kemudian Raden Patah yang merupakan salah satu anak dari Raja Majapahit berusaha untuk membela kekuasaan ayahnya dengan melakukan serbuan kepada Majapahit yang sudah dikudeta oleh Girindawardana. Jadi yang diserbu oleh Demak itu bukanlah Majapahit yang sudah memberikan keleluasaan bagi dakwah Islam, tetapi yang diserbu oleh Demak itu adalah Majapahit yang sudah dikudeta oleh Girindawardana. Bahkan pada waktu itu sempat berusaha untuk mengundang penjajah Portugis di Malaka agar datang di Jawa, karena Raja Girindawardana ini tidak suka dengan Islam. Demikian juga orang-orang Portugis sama-sama orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita di pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang sejarah Islam di tanah Jawa ini dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.